12 Hukum Alam Semesta. Mengenal alam semesta lebih dekat dari perspektif sains dan spiritual. Kenali cara kerja alam semesta dengan segala hukum yang ada untuk menyelaraskan hidup dengan alam semesta. Sangat menarik untuk lebih dalam lagi mempelajari bagaimana konsep alam semesta kita bekerja, sehingga dapat kita terapkan dalam keseharian dan tanpa kita sadari membantu kita untuk menciptakan realita kehidupan yang kita inginkan. Manifestasikan keinginanmu dengan mengetahui 12 hukum alam semesta. Untuk memudahkan, alam semesta kita anggap sebagai sebuah sistem yang mengakomodir setiap kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Dan 12 hukum alam semesta merupakan hukum dasar yang melandasi makhluk hidup dalam bertoleransi selaras dengan alam, dengan energi dan vibrasinya. Anggapan mayoritas orang bahwa kita ini merupakan makhluk spiritual atau roh yang turun ke dunia untuk menikmati pengalaman sebagai manusia. Namun saat turun ke bumi, kita dibuat lupa saat melewati terowongan pemisah antara dunia roh dengan alam semesta. Dari kebangkitan spiritual dan menaikkan vibrasi yang tujuannya adalah mengembangkan diri untuk menjadi makhluk hidup yang lebih memiliki nilai dan lebih menjadi diri sendiri, memahami diri sendiri, dan tentunya dengan mendapatkan makna dari kehidupan ini, maka itu bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi semuanya. Berikut adalah pemahaman mengenai 12 hukum alam semesta ini. Pertama, hukum keesaan atau kesatuan atau kemanunggalan, alias the law of divine oneness. Kedua, hukum getaran atau the law of vibration. Ketiga, hukum tindakan atau the law of action. Keempat, hukum penyesuaian atau the law of correspondence. Kelima, hukum sebab dan akibat atau the law of cause and effect. Keenam, hukum kompensasi atau the law of compensation. Ketujuh, hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Kedelapan, hukum transmutasi energi abadi atau the law of perpetual transmutation of energy. Kesembilan, hukum relativitas atau the law of relativity. Kesepuluh, hukum polaritas atau the law of polarity. Kesebelas, hukum irama atau the law of rhythm. Kedua-belas, hukum gen atau the law of gender. Dengan mengerti mengenai 12 hukum alam semesta ini yang berkaitan dengan energi yang ada di alam semesta ini, dan menyadari bahwa energi yang ada dalam diri kita terhubung dengan energi yang ada di alam semesta dan merupakan sebuah rangkaian sistem energi yang saling mempengaruhi, artinya setiap energi dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan berdampak pada alam semesta juga. Mari kita bahas hukum yang pertama, yaitu hukum keesaan atau kesatuan atau kemanunggalan. Hukum keesaan ini adalah yang pertama dari 12 hukum alam semesta dan penting bagi kita sebagai manusia untuk mulai menyadari dan memahami hukum ini. Membantu kita untuk memahami bahwa kita hidup di dunia ini di mana segala sesuatu terhubung dengan sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan, katakan, pikirkan, dan yakini akan mempengaruhi orang lain dan memiliki efek yang sama dan terhubung dengan alam semesta di sekitar kita. Satu dan lainnya terhubung dengan yang lain. Kalau bisa diibaratkan, manusia itu adalah jagat alit atau mikrokosmos, sementara alam semesta adalah jagat ageng atau jagat besar atau yang disebut dengan makrokosmos. Kita menuai apa yang kita tabur, karena semua makhluk hidup dalam alam semesta adalah satu.
Kita selalu terhubung dengan kekuatan alam semesta karena energi alam semesta ada di mana-mana, sekaligus menembus semua makhluk hidup atau materi. Serta pengetahuan tentang alam semesta tidak terbatas dan selalu tersedia bagi kita. Setiap jiwa adalah bagian dari energi alam semesta. Segala sesuatu yang ada terlihat maupun yang tidak terlihat saling terhubung satu sama lain, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan bersatu menjadi suatu kesatuan. Meningkatkan level kesadaran akan hukum kesatuan ini akan dapat meningkatkan kesadaran kita akan alam semesta dan kesadaran bahwa kita terhubung dengan segalanya. Ketika kita melakukannya, kita akan menyadari bahwa apa yang kita pikirkan satu sama lain hanya untuk kebaikan. Ketika kita memikirkan hal baik pada orang lain, maka mereka juga akan memikirkan hal yang baik tentang diri kita. Oleh karena itu sangat penting menyadari bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan harus untuk kebaikan. Ketika kita mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang hukum kesatuan ini, kita akan melihat bagaimana semuanya terkait dan saling terhubungkan. Semuanya terdiri dari dan merupakan energi. Kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum getaran, the law of vibration. Hukum getaran ini lebih menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta yang bergerak, bergetar, dan berpindah berbentuk dalam pola yang melingkar. Prinsip getaran yang sama dalam dunia fisika yang kita pelajari saat masa sekolah, dan ini pun berlaku untuk pikiran, perasaan, keinginan, dan kehendak kita di dunia ini. Semua materi, pikiran, dan perasaan memiliki frekuensi getarannya sendiri. Pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita pilih juga memiliki tingkat getaran tertentu. Getaran ini akan mengatur resonansi dengan apapun yang memiliki frekuensi identik. Dengan kata lain, pikiran kita tidak terpisahkan dan terhubung ke seluruh alam semesta. Suka akan menarik suka, atau like attracts like. Ketika Anda memilih pikiran yang baik, maka pikiran baik akan menarik pemikiran yang baik pula, dan lebih banyak pikiran yang sama dari alam akan mengikuti, dan Anda juga akan berada dalam harmoni getaran dengan orang lain dengan pikiran yang sama. Getaran pikiran kita juga mempengaruhi segala sesuatu di sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang dan hewan di sekitar kita, benda mati, bahkan ruang yang tampaknya kosong. Pada gilirannya, segalanya akan kembali mempengaruhi diri kita sendiri. Perasaan kita saat ini menentukan getaran kita. Sebuah metode penelitian menyatakan bahwa perasaan adalah kata-kata nonverbal untuk mendefinisikan getaran. Jadi perasaan kita saat ini adalah getaran kita, di mana kita mengatur hal-hal seperti alam untuk direnungkan bersama bahwa perasaan positif sama dengan keadaan positif dan perasaan negatif sama dengan keadaan negatif. Hukum tindakan ini adalah hukum yang ketiga, atau hukum aksi, the law of action. Hukum aksi merupakan sebuah hukum yang menyatakan sebuah hal harus diterapkan agar kita dapat mewujudkan hal-hal realita di bumi ini. Karena itu, kita harus melakukan tindakan yang mendukung pikiran, impian, emosi, dan kata-kata kita. Hukum tindakan menyatakan bahwa kita harus melakukan hal-hal dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai apa yang ingin kita ciptakan atau kita lakukan. Ketika kita sudah merasa mengambil tindakan yang selaras dengan pikiran dan impian dan melanjutkan secara teratur menuju apa yang ingin kita capai, tapi hasil yang akan didapat tidak bisa diperkirakan, kapan waktunya tercapai dan berapa hasilnya pun tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Disinilah dengan hukum tindakan yang sebagian besar orang goyah ketika mengejar kesuksesan. Bisa jadi ketakutan atau kemalasan mereka yang menghalangi. Karena tingkat keberhasilan seseorang tidak sama waktunya dan besarnya serta hasilnya. Dan terutama hasilnya sangat tergantung pada kegigihan orang tersebut. Kita juga dapat menghubungkan hukum ini dengan hukum sebab dan akibat. Penyebabnya adalah tindakan kita, karena saat kita mengambil tindakan, akan ada efek yang sesuai dengan tindakan yang kita ambil. Hanya dengan mengambil tindakan yang sesuai dengan keinginan kehendak kita, maka alam semesta akan tahu apa yang harus dibawa ke dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika kita berniat untuk belajar,
maka ambil langkah-langkah tindakan untuk belajar. Misalnya membaca buku, mengeksplor hal-hal baru yang menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian alam semesta akan tahu apa yang kita perjuangkan, yaitu belajar, dan alam semesta akan mengikuti arah pergerakan sesuai tindakan kita. Contoh lain, saat kita ingin sebuah perubahan dalam hidup kita, jika kita hanya berpikir akan berubah, maka tidak ada banyak hasil yang kita dapatkan. Tapi ketika kita mengambil tindakan, melakukan perubahan baik hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari kita, misal dengan menulis to-do list di pagi hari, maka kita menggerakkan efek yang sesuai yang mengubah masa depan kita secara langsung dengan melakukan aksi merubah rutinitas atau habit atau kebiasaan kita. Dan jika kita tetap konsisten menindaklanjuti hari demi hari perubahan kecil tersebut sehingga menjadi kebiasaan hidup, maka hasilnya akan eksponensial. Tetapi jika kita tidak mau untuk mengambil tindakan pertama itu, maka tidak akan banyak hasil di masa depan Anda. Kita masuk ke hukum yang keempat, yaitu hukum korespondensi. Hukum ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum fisika yang menjelaskan energi, cahaya, getaran, dan gerak memiliki prinsip-prinsip yang sesuai di alam eterik atau alam semesta. As above, so below. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Kehidupan lahiriah kita adalah cerminan dari kehidupan batin kita. Ada korespondensi langsung antara cara berpikir dan perasaan di dalam batin kita, dan cara kita bertindak dan apa yang terjadi dalam realita kita. Hubungan dengan orang lain, kesehatan, kekayaan, dan posisi kita adalah cerminan dari dunia batin kita. Selanjutnya adalah hukum sebab akibat. Ini adalah hukum yang kelima. Hukum sebab dan akibat menyatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, baik di dalam maupun di luar. Setiap tindakan memiliki reaksi atau konsekuensi, dan kita menuai apa yang telah kita tabur. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia adalah penyebab yang memicu gelombang energi di seluruh alam semesta yang pada gilirannya menciptakan efek, apakah diinginkan atau mungkin yang tidak diinginkan. Inilah sebabnya mengapa pikiran, kata-kata, emosi, dan perbuatan yang baik sangat penting untuk menciptakan efek yang baik pula. Dengan setiap pemikiran tentang niat, tindakan, dan emosi yang ditransmisikan atau dipancarkan dari diri kita, maka kita menggerakkan energi menjadi rangkaian efek yang tak terlihat, yang bergetar, tereksitasi dari bidang mental, keluar dari seluruh struktur sel tubuh berupa energi, dan kemudian kembali ke lingkungan dan akhirnya ke alam semesta. Energi getaran akan kembali lagi ke sumber asli seperti ayunan pendulum, jadi semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Hukum sebab akibat menyatakan bahwa setiap sebab memiliki akibat dan setiap akibat menjadi sebab sesuatu yang lain. Hukum ini menunjukkan bahwa alam semesta selalu bergerak dan berkembang dari serangkaian peristiwa. Jika kita ingin melihat hukum ini dari sudut pandang filosofis, setiap sebab dan akibat memiliki tujuan duniawi terhadap apa yang kita alami hari ini. Hukum yang keenam yaitu hukum kompensasi. Hukum kompensasi adalah bentuk dari hukum sebab dan akibat yang diterapkan pada berkat dan kelimpahan yang disediakan bagi kita oleh alam semesta, yang merupakan efek nyata dari perbuatan kita dan diberikan kepada kita pula dalam bentuk yang lebih ke arah material. Hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang ketujuh. Di channel ini kita sudah membahas begitu banyak mengenai hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang menunjukkan bagaimana kita menciptakan hal-hal, peristiwa, dan orang-orang yang datang ke dalam hidup kita. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan kita menghasilkan energi seperti energi negatif menarik energi negatif dan energi positif menarik energi positif. Hukum tarik-menarik ini mungkin hukum yang paling sering kita dengarkan dan cukup populer dan sering digunakan oleh kita, bahkan tanpa kita sadari. Yang kedelapan, hukum transmutasi energi abadi. Hukum ini menyatakan bahwa semua orang memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi dalam kehidupan mereka. Getaran yang lebih tinggi mengkonsumsi dan dapat mengubah energi yang lebih rendah menjadi netral,
Dengan demikian kita masing-masing dapat mengubah energi dalam hidup kita dengan merubah pemikiran getaran kita sehari-hari. Semua orang memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi kehidupan mereka dengan penerapan vibrasi tinggi setiap harinya dan menjaga agar mood selalu baik setiap saat. Walaupun sulit dikarenakan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, namun dengan berlatih dan lebih mendengarkan intuisi, maka pasti tidak ada yang tidak mungkin. Hukum yang ke-9 yaitu hukum relativitas. Mungkin Anda sering mendengarnya melalui sosok ilmuwan jenius bernama Albert Einstein. Hukum ini menyatakan bahwa setiap orang akan menerima serangkaian masalah untuk tujuan memperkuat cahaya di dalamnya. Kita harus menganggap masing-masing tes ini sebagai tantangan dan tetap terhubung dengan hati kita ketika melanjutkan untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Hukum ini juga mengajarkan kita untuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain dan menempatkan segala sesuatu ke dalam perspektif yang tepat. Tidak peduli seperti apa cara kita membandingkan situasi kita, selalu ada seseorang yang berada dalam posisi yang lebih buruk. Semuanya menjadi relatif. Aspek spiritual dan metafisik dari hukum relativitas ini memberitahu kita bahwa segala sesuatu di dunia fisik kita hanya dibuat nyata melalui hubungannya atau dibandingkan dengan sesuatu. Cahaya hanya ada karena kita membandingkannya dengan gelap. Yang baik hanya bisa ada karena kita membandingkannya dengan yang buruk. Panas hanya bisa ada karena kita membandingkannya dengan dingin. Faktanya, segala sesuatu dalam hidup kita hanya sebatas saat kita membandingkannya dengan sesuatu. Tidak ada dalam hidup yang memiliki makna kecuali makna yang kita berikan dalam kehidupan itu sendiri. Semuanya tergantung pada bagaimana kita melihat situasi dan pemikiran serta perspektif apa yang kita pilih untuk dipikirkan tentang situasi tersebut. Ketika kita fokus pada pikiran dan energi yang baik, lebih banyak hal baik akan datang kepada kita. Demikian juga ketika kita fokus pada seberapa buruk situasi kita, maka kita akan menarik lebih banyak keburukan ke dalam kehidupan kita. Kita selalu dapat membandingkan situasi hidup kita dengan orang lain, dan itu akan terlihat lebih baik atau lebih buruk tergantung pada sudut pandang kita dan bagaimana kita melihatnya. Jika kita membandingkan situasi kita dengan seseorang yang keadaannya lebih buruk, kita akan terlihat lebih baik. Tidak peduli situasi yang dihadapi, selalu ada seseorang yang lebih buruk dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Namun, dari sudut pandang spiritual, kita dapat menghilangkan hambatan pelabelan dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Pada dasarnya kita tidak lebih rendah atau lebih unggul dari siapapun. Harga diri dan kerendahan hati sejati muncul dari realisasi. Di mata si ego, harga diri dan kerendahan hati sebuah hal yang bertentangan. Padahal kenyataannya sebenarnya mereka adalah satu dan sama. Hukum yang ke-10 yaitu hukum polaritas. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu berada dalam kontinum dan memiliki kebalikan. Kita dapat menekan dan mengubah pikiran yang tidak diinginkan dengan berkonsentrasi pada kutub yang berlawanan. Ini adalah hukum getaran mental. Kita dapat melihat bahwa kita tidak dapat memiliki kiri tanpa kanan, naik tanpa turun, sukses tanpa gagal, baik tanpa buruk, dan seterusnya. Itu adalah dunia dualitas, dunia polaritas. Namun, lawan-lawan ini tidak memiliki yang absolut. Tidak ada satu titik di mana kita dapat mengatakan yang satu dimulai dan yang lainnya dimulai. Itu adalah rentang skala. Ada dua kutub atau berlawanan. Perbedaan antara dua ekstrim dari satu hal tersebut disebut dengan polaritas. Hukum ini menyatakan bahwa pada kenyataannya pertentangan ini hanyalah manifestasi yang berbeda dari hal yang sama. Contohnya, tidak ada satu titik di mana kita dapat mengatakan bahwa dingin berhenti dan panas dimulai. Semuanya ada di kutub yang sama. Napoleon Hill, penulis buku klasik Think and Grow Rich, menulis, setiap kesulitan, setiap kegagalan, dan setiap kepedihan membawa serta benih yang memiliki manfaat setara atau lebih besar. Semuanya dual, semuanya memiliki kutub, semuanya memiliki pasangan yang berlawanan.
Serupa dan berbeda adalah sama, sifatnya identik, tetapi berbeda dalam derajat. Ya. Ekstrim bertemu, semua kebenaran hanyalah setengah kebenaran, semua paradoks dapat direkonsiliasi. Pemahaman terhadap prinsip ini akan memungkinkan seseorang untuk mengubah polaritasnya sendiri serta orang lain jika dia akan mencurahkan waktu dan belajar yang diperlukan untuk menguasai seni hukum polaritas ini. Penguasaan hukum polaritas membutuhkan belajar bagaimana menjaga keseimbangan dan fokus secara konsisten. Hukum yang ke-11 yaitu hukum irama. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu bergetar dan bergerak ke ritme tertentu. Semuanya bergetar dan bergerak ke ritme tertentu. Ritme ini membentuk musim, siklus, tahapan, perkembangan, dan pola. Setiap siklus mencerminkan keteraturan alam semesta. Hukum ritme ini menyatakan bahwa energi di alam semesta seperti pendulum. Setiap kali sesuatu berayun ke kanan, maka harus mengayun ke kiri. Segala sesuatu yang ada terlibat dalam tarian, bergoyang, mengalir, berayun bolak-balik, semuanya tumbuh atau mati. Hukum ini bahkan dapat dilihat dalam siklus ekonomi. Ada periode tinggi kemudian periode rendah. Kita juga dapat melihat bahwa musim terus mengalir dari musim panas ke musim dingin atau musim hujan. Semuanya melalui siklus, namun semuanya memiliki ritme atau pola. Apa yang tampaknya acak sebenarnya sangat teratur. Hukum ritme juga mengatur ekonomi, kesehatan, hubungan, dan kerohanian kita. Katakanlah kita berada pada potensi puncak dengan kesehatan dan kebugaran kita. Jika kita menyadari bahwa kita berada di puncak, maka kita dapat memperkirakan kesehatan dan kebugaran kita akan menurun. Namun alih-alih melihat penurunan kesehatan ini sebagai sesuatu yang salah dengan kita sekarang melihatnya sebagai tanda untuk mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian secara hukum, kita harus tumbuh ke tingkat potensi yang lebih baik dan lebih tinggi. Para master tahu bagaimana naik di atas bagian negatif dari sebuah siklus dengan tidak pernah menjadi bersemangat atau membiarkan hal-hal negatif menembus kesadaran mereka. Kunci keberhasilan dalam menguasai hukum ini adalah keseimbangan. Jangan pernah membiarkan emosi kita berayun terlalu jauh ke kiri atau ke kanan. Hukum yang terakhir yaitu hukum gen. Hukum gender. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki prinsip maskulin atau yang dalam bahasa Cina atau Tiongkok dan feminin atau yin. Seorang spiritualis mampu menyeimbangkan energi maskulin dan feminim dalam dirinya sendiri untuk menjadi seorang master. Hukum ini menetapkan segala sesuatu di alam adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya dituntut agar seimbang dalam kehidupan Anda. Demikianlah sebuah penjelasan singkat mengenai 12 hukum alam semesta yang mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Silahkan berikan like, berikan komentar, share video ini jika terasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel agar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.